kita lebih sering berinteraksi di dalam aktivitas sehari-hari. Penting bagaimana menampilkan diri kita kepada orang lain secara konsisten, menentukan sikap dan perbuatan yang kita miliki, baik dengan teman atau dalam sebuah komunitas. Video ini akan mengurai 10 praktek yang dapat membantu meningkatkan kesan kita dalam aspek kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan kualitas dan perilaku berikut ini, Anda akan meningkatkan efektivitas interpersonal Anda dipandang dan dihargai oleh orang lain. 1. Kembangkan pola pikir ingin belajar. Dunia yang terus berkembang, mereka yang memiliki pola pikir ingin belajar akan selalu berada di depan. Baik itu memperoleh keterampilan baru, mengikuti tren industri, atau mengejar karir pribadi. Minat dan komitmen untuk belajar tidak hanya memperkaya hidup, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan nilai kita di mata orang lain. Menjadi individu yang mudah beradaptasi, berpengetahuan luas, mampu menghasilkan kontribusi dalam kehidupan pribadi dan orang lain. Poin kedua, menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain, baik itu pendapat, ide, dan keyakinan. Rasa hormat adalah tentang memperlakukan orang lain dengan bermartabat, sopan, dan adil. Kepedulian dan pertimbangan terhadap perbedaan, keyakinan, dan batasan mereka. Ini menunjukkan rasa hormat. Bersikap rasa hormat tidak hanya mencerminkan hal positif pada diri kita, namun juga menampilkan tingkat kedewasaan dan kecerdasan emosional tingkat tinggi dalam konteks pribadi, sehingga kita terhubung dengan orang lain dengan cara yang bermakna dan meningkatkan pemahaman kita dan rasa empati. Poin ketiga, bertanggung jawab atas tindakan kita. Setiap orang melakukan kesalahan, itu tidak bisa dihindar, dan itu bagian dari menjadi manusia. Namun ukuran sebenarnya dari karakter terletak pada bagaimana seseorang merespon kesalahan tersebut. Mengambil tindakan pribadi atas tindakan kita, daripada menyalahkan hal-hal mendasar. Sehingga praktek yang secara signifikan ini menentukan bagaimana cara orang lain memandang dan menghargai kita. Mengakui kesalahan menunjukkan kedewasaan untuk belajar dan berkembang. Ini menjadi pesan yang kuat bahwa kita tidak hanya menyadari tindakan kita, tetapi juga berkomitmen untuk memperbaikinya. Yang keempat, belajar menggunakan humor dengan tepat. Mengembangkan rasa humor dan kemampuan menanamkan sikap riang gembira dalam berbagai situasi adalah keterampilan individu yang berharga, dapat meningkatkan interaksi sosial yang signifikan. Lelucon atau komentar yang tepat mempunyai kekuatan untuk meredahkan ketegangan, membangun persahabatan, dan menciptakan suasana positif. Selera humor pada dasarnya kemampuan untuk menemukan hiburan dalam berbagai situasi, namun itu harus digunakan dengan bijaksana. Yang terbaik adalah untuk menyatukan orang, bukan memecah belah mereka. Pada saat yang sama, untuk mengapresiasikan sepenuhnya humor sangat penting untuk tidak tersinggung dan belajar melihat perspektif alternatif dan menghargai sudut pandang yang berbeda. Poin kelima, jujur, transparan, dan bertindak dalam semua interaksi. Dengan integritas dalam semua interaksi, membawa diri Anda dengan kejujuran, meletakkan dasar kepercayaan Anda ketika kita berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Orang mengenali ketulusan Anda, yang pada akhirnya membangun kredibilitas. Bertindak dengan integritas akan membentuk pendekatan yang berprinsip terhadap interaksi dan menunjukkan komitmen kita untuk melakukan apa yang benar ketika menghadapi tantangan atau keputusan yang sulit. Pada dasarnya, integritas menetapkan standar perilaku yang meningkatkan karakter kita dan hubungan yang kita jalin. Poin keenam, jadilah seseorang yang dapat diandalkan oleh orang lain. Di suatu keadaan, disiplin dan upaya sadar akan sangat diperlukan, karena hal ini penting untuk perkembangan hubungan yang kuat dan langgeng, baik secara pribadi maupun personal. Seperti memenuhi janji sekecil apapun akan menjadikan sebagai pribadi kita sendiri, sehingga orang tahu bahwa mereka dapat bergantung pada kita. Mereka akan memberi tanggung jawab dan kita akan mendapat peluang lebih besar. Poin ketujuh, latih kesabaran dan pemahaman khususnya pada situasi yang menantang. Kesabaran adalah kemampuan untuk menerima atau mentoleransi penundaan, frustasi, dan penderitaan tanpa mendapatkan apapun. Marah atau kesal ini adalah kejahatan yang menunjukkan pengendalian diri bahwa ketika menghadapi kesulitan sangat mudah untuk merasa frustasi dan kehilangan ketenangan. Namun jika kita berkepala dingin dan mengembangkan kesabaran dapat memberi hasil yang lebih baik. Dengan mempertahankan sikap tenang, sehingga kemungkinan besar kita akan merasa disetujui dalam mencari solusi dan mencegah reaksi impulsif yang dapat meningkatkan ketegangan. Nomor 8. Mengungkapkan rasa syukur dan mengakui kontribusi orang lain. Ini adalah praktek yang lugas namun berdampak besar dan lebih sekedar kesopanan. Seperti meluangkan waktu untuk menyatakan terima kasih atas kerja keras kalian, baik itu rekan kerja, teman, atau anggota keluarga. Karena kalimat sederhana seperti ini mengirim pesan yang kuat. Ini menyampaikan bahwa kita tidak hanya memperhatikan upaya orang-orang di sekitar,
tetapi juga dengan tulus menghargai kontribusinya. Pengakuan ini berfungsi sebagai penguat positif mendorong individu untuk melanjutkan usahanya. Poin ke-9, mengembangkan kompetensi kebudayaan. Kompetensi kebudayaan merujuk pada kemampuan memahami, mengapresiasi, dan berinteraksi kepada orang dengan budaya yang berbeda. Hal ini melibatkan kesadaran akan budaya Anda sendiri, sekaligus menambah pengetahuan, nilai, dan kepercayaan budaya lainnya. Dengan pemahaman ini, Anda akan dapat berkomunikasi dengan efektif dan menemukan kesamaan dengan orang-orang dengan budaya latar belakang berbeda. Namun kita tidak harus mengikuti kebiasaan atau praktik budaya tertentu. Ini tentang pendekatan berpikir terbuka dan menghormati, mengakui, dan menghargai perbedaan. Nomor 10. Memahami dan menghargai perbedaan generasi. Setiap generasi mengembangkan gaya dan kesukaannya sendiri, berdasarkan budaya dan teknologi yang mereka alami saat tumbuh dewasa. Kesalahpahaman dapat dengan mudah timbul jika perbedaan-perbedaan ini tidak disadari. Misalnya, gaya komunikasi. Mengenal dan memahami perbedaan ini tidak hanya memperkaya interaksi, namun juga memelihara komunikasi yang efektif dan keharmonisan antara kelompok umur yang berbeda-beda, baik di tempat kerja atau pada masyarakat yang lebih luas. Memasuki praktek-praktek ini dalam kehidupan sehari-hari benar-benar dapat mengubah cara pandang kita terhadap orang lain. Saat kita mengembangkan kualitas, tetaplah termotivasi dengan berfokus pada dampak positif yang kita bisa pada orang-orang di sekitar kita. Dengan komitmen dan kasih sayang, Anda akan memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan dalam hubungan baik dalam komunitas maupun individu. Kami akan membuat banyak video seperti ini, dan jika Anda menyukainya, jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya.